pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Nah, nanti kalau saya bertanya tentang gimana kabarnya, nanti jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Ya. Saya ulangi. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Untuk memulai materi kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya materi kita ini adalah toharoh. Mungkin di sekolahnya pernah mendengar ya kata-kata tentang toharoh itu apa? Pernah? Pernah apa? Pernah menjalani? Pernah ya? Nah, nopo to niku toharoh? Nah, nanti untuk materi pada hari ini yaitu toharoh. Sedikit saya jelaskan tentang toharoh itu apa. Nah, toharoh itu apa toh? Toharoh itu artinya itu berasal dari kata bersih. Tahu toh bersih? Tahu kan bersih? Nah, bersih atau bersuci. Dalam artian menurut istilah toharoh itu adalah mensucikan badan, pakaian, dan tempat. Seperti itu. Jadi toharoh itu lebih tepatnya itu mensucikan, membersihkan badan, pakaian ataupun tempat seperti itu. Paham nggih? Dari sini. Nah. Terus bagaimana cara membersihkannya? Ada yang tahu cara membersihkannya? Belum tahu ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara membersihkan toharoh. Nah, untuk toharoh ini ada beberapa macam. Untuk yang pertama, toharoh itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu toharoh dari najis, yang kedua yaitu toharoh dari atas. Jadi toharoh ini dibagi menjadi dua ya, yaitu toharoh dari najis, dan yang kedua toharoh dari hadas. Nah, dari sini paham ya, toharoh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu toharoh dalam najis, yang kedua yaitu toharoh dari hadas. Seperti itu. Paham ya dari sini? Nah, maksudnya toharoh dari najis itu bagaimana? Nah, saya jelaskan. Toharoh dari najis ini artinya ini berlaku untuk badan, pakaian, dan tempat. Seperti itu. Jadi toharoh itu lingkupnya itu hanya di area badan, pakaian, dan tempat. Dan untuk cara mensucikannya itu dengan cara mensucikannya dengan air bersih yang suci ya. Suci dalam artian tidak tercampur dengan air yang lain seperti itu. Jadi air murni, air mutlak. Dan mensucikan bisa disebut dengan air mutlak tadi. Dan yang kedua yaitu toharoh dari hadas. Nah, toharoh dari hadas ini berlaku untuk badan, untuk badan. Nah, seperti contohnya seperti mandi, wudu, dan tayamum. Pernah mendengar tayamum ya? Sebenarnya sudah tahu di sini tayamum itu apa? Apa tuh tayamum itu? Apa itu tayamum? Nah, tayamum itu pengganti wudu dengan syarat, dengan tanda kutip tidak ada air di sekitar itu. Jadi kita mengganti wudu itu dengan cara tayamum. Terus tayamum itu menggunakan apa toh? Air atau apa? Nah, tayamum itu menggunakan bukan debu yang suci seperti itu. Syaratnya debunya suci. Itu ya, bisa dipahami ya dari sini.
Nah, terus kemudian kita beralih ke materi ke bab najis. Sebelumnya sudah pernah mendengar ya kata-kata najis itu apa? Kotor. Sudah ya? Sudah. Ya, benar sekali Arin. Bahwasanya najis itu adalah artinya itu kotor. Dari kata kotor ini sudah bisa membayangkan ya seperti apa itu najis. Sudah ya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syarat atau hukum Islam. Seperti itu. Suatu benda atau barang yang terkena najis disebut muta najis. Muta najis itu apa toh? Benda muta najis dapat disucikan kembali. Misalnya kita ambil contoh, pakaian yang terkena air kencing dapat dibersihkan dengan cara menyucikannya. Seperti itu ya. Kemudian macam-macam najis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu najis mughaladhah, najis mutawasit. Oh ya maaf. Untuk pembagian najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu najis mughaladhah, najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Yang pertama yaitu najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu najis berat ya, seperti air liur anjing. Nah, itu masuk dalam najis mughaladhah. Yang kedua yaitu najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Najis sedang. Ya, najis Sedang. sedang. Kita ambil contoh kotoran manusia. Bisa dimana ya, kita ambil contoh itu kotoran manusia, kotoran hewan, seperti itu masuk dengan najis mutawassithah. Dan yang terakhir yaitu najis ringan. Najis ringan itu disebut dengan najis mukhaffafah, yang artinya kita ambil contoh air kencing bayi, ya itu termasuk najis mukhaffafah atau najis kecil, seperti itu ya. Dari sini paham ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kemudian saya akan membagi dua kelompok. Satu kelompok dibagi beranggotakan 2 orang. Ya, silakan per kelompok mendiskusikan apa yang saya sampaikan materi pada hari ini. Saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Seperti itu. Silakan. Ya, waktunya sudah 15, sudah 5 menit. Bagaimana, sudah untuk diskusinya? Sudah. Baik. Sekarang saya akan tanyakan ya untuk kelompok 1. Pada hari ini materi kita apa? Ayo. Nah, apa itu toharo itu disebut apa? Bersuci. Nah, bersuci atau mensucikan. Ya, toharo itu artinya itu bersuci atau mensucikan. Terus kemudian saya tanya lagi, macam-macam toharo itu ada berapa? Ayo. 2. Yang pertama apa? Ayo. Toharo dari najis dan toharo dari hadas. Ya, paham ya dari sini ya. Nah, kemudian untuk kelompok 2 saya akan bertanya. Untuk najis itu dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama apa? Najis mughaladhah, Ya, mukhaffafah, ya, mutawassithah. ya, paham ya? Untuk najis mughaladhah itu najisnya bagaimana? besar, Ya, untuk najis mutawassithah. sedang, Ya, seperti itu. Untuk najis mukhaffafah. kecil. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya dari sini ya. Bisa, Pak. Ya. Sebutkan contoh membersihkan najis mughaladhah. Dibasuh dengan air mutlak sebanyak 7 kali atau dengan debu yang suci. Ya, dari sini paham ya anak-anak? Paham. Ya, itu. Baik. Selanjutnya waktunya sudah hampir selesai. Jadi kesimpulan pada pelajaran kita hari ini yaitu toharoh. Seperti toharoh itu artinya bersih atau mensucikan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya toharoh itu suci atau mensucikan. Terus toharoh itu dibagi menjadi 2, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Yang kemudian najis
itu ada tiga macam. Yang pertama yaitu Mugolado, Mutawasito, dan Mukofafa. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya untuk materi pada hari ini yaitu toharoh, artinya mensucikan. Macam-macam toharoh itu ada dua, yaitu toharoh dan najis dan toharoh dari hadas, dan kemudian najis itu dibagi menjadi tiga, yaitu najis mugolado, najis mutawasito, dan najis mukofafa. Ya, cukup itu dari mungkin materi yang kita bahas pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi